Nah, oke teman-teman, di sini saya akan mencoba menjelaskan cara membuat OGIF positif dan negatif. Teman-teman udah tahu kan, udah dijelasin ya dari awal kalau OGIF itu kan ada dua nih, OGIF positif dan OGIF negatif. Nah, di sini saya punya data. Datanya itu adalah data hasil tugas. Jadi saya permisalan aja, saya dapatkan data nilai siswa ya, nilai ujian salah satu mata pelajaran. Nah, ini saya punya datanya. Di sini ada 6 kelas ya, 1 2 3 4 5 6. Kemudian nggak hanya data, saya juga punya frekuensinya. Jadi kan ini 65 sampai 67 frekuensinya berapa, seterusnya sampai ke bawah. Nah, oke. Ini sudah ada ya data dan frekuensinya. Nah, untuk membuat OGIF positif, maka kita harus mencari dulu frekuensi kumulatif. Nah, ini frekuensi kumulatif positif yang kita butuhkan untuk membuat OGIF positif. Nah, sekarang ini udah ada angka-angkanya. Tadinya saya mau membuat videonya itu cara pengerjaannya, tapi lumayan rumit juga ternyata. Jadi langsung aja saya jelaskan. Nah, untuk frekuensi pertama ya, rentang kelas pertama itu ada 2 ya. Ini kan dari sini 2. Nah, kemudian ini ada 7. 7 ini kita dapat dari mana? 7 ini kita dapat dari 2 ditambah 5, ini 7. Ini kan kelas kedua. Kemudian untuk kelas ketiganya, di sini ada 20, hasil dari 7 tambah 13. Kemudian untuk mengisi kolom ketiga, kelas ketiga kita dapat 34 ini dari 20 tambah 14. Kemudian di sini ada 38, di kelas kelima kita dapatkan dari 34 ditambah 4, 38. Kemudian di sini ada 40, kita dapat dari 38 ditambah 2 jadi 40. Nah, ini udah ada frekuensi kumulatif positif untuk acuan nanti membuat OGIF positif. Nah, oke teman-teman, tadi kan kita udah dapat frekuensi kumulatif positif dan frekuensi kumulatif negatif. Nah, kita udah punya acuannya. Sekarang kita akan membuat diagram OGIF-nya. Yang pertama, kita akan membuat diagram OGIF positif. Acuannya dari frekuensi kumulatif positif. Nah, di sini ada 2 garis ya. Ini garis vertikal, ini nanti kita isi dengan frekuensi kumulatifnya, FK ya. Kemudian ini ada garis horizontal atau mendatar. Nanti kita akan isi dengan data. Ini kita simbolkan X ya, data. Oke, sekarang sekarang kan diagram OGIF positif. Nah, oke. Kita isi dulu datanya. Ini kan kelas pertama ya, batas bawahnya itu 65. Nih, 65. Ini batas bawah, berarti tepi bawahnya 64,5. Kemudian ini kelas kedua, batas bawahnya 68, berarti tepi bawahnya itu 67,5, seterusnya 70,5. Ini gak usah bingung ini dari mana, dari ini kan batas bawah ya. Nah, ini tepi bawahnya di sini 70,5, kemudian 74, berarti batas bawahnya 73,5. Seterusnya 77 batas bawahnya, berarti tepi bawahnya itu 76,5. Seterusnya ini 80, batas bawahnya, berarti tepi bawahnya itu 79,5. Nah, jangan lupa ini 82 itu batas kelas, batas atas. Kan nanti mungkin bisa dijelasin lagi sama ibu. Yang ini nih, ini tuh keterangannya apa sih? Kan tadi nih tepi bawah. Nah, ini batas bawah. Ini kita tulis di sini 82,5. Oke. Nah, ini kita udah punya datanya. Sekarang kita akan mengisi garis yang
vertikal ini, kita lihat nih tadi frekuensi kumulatif positifnya. Teman-teman lihatnya jangan yang dari ini ya, jangan dari ini, tapi dari sini frekuensi kumulatif positif. Ini kan 2 ya, batas yang kelas pertama ini. Kita mau dari 0, ini di sini, ini di sini 2, berarti sampai kelas kedua itu ada 2 di sini 2. Seterusnya ini 7 kan, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kita isi, kita urusin dulu 7 ya. 7, seterusnya 20. Kita kira-kira di sini 20. Ini mungkin kalau rentangnya nggak terlalu kejauhan atau kedekatan, mungkin teman-teman bisa lebih bagus nanti dibikinnya 20. Kemudian nih 20-nya belum ya, 20 berarti di sini 20. Kemudian 34, kita kira-kira di sini 34. Berarti 34 itu untuk di sini nih ya. Ya, di sini. 38 di sini nih yang 79,5, jauh ya. Makin tinggi makin jauh. Kemudian yang terakhir ada 40 itu. Set. Kita luruskan yang ini. Oke teman-teman, nah sekarang kalau udah seperti ini kita tinggal tarik garis ya. Berarti data dengan frekuensi kumulatif positifnya itu dengan frekuensi kumulatif untuk diagram Ogive positifnya sudah jadi. Nah jadi ini teman-teman, yang garis ini sampai atas itu namanya diagram Ogive positif. Oke. Nah, oke teman-teman, kalau tadi kita sudah punya diagram Ogive positif, sekarang kita akan akan membuat diagram Ogive negatif. Caranya seperti apa? Sama seperti tadi, kita mencari dulu diagram Ogive positif. Nah, tadi kan kalau diagram Ogive positif itu acuannya dari frekuensi kumulatif positif. Nah, kalau ini diagram Ogive negatif, frekuensi kumulatifnya udah pasti ya negatif, karena juga kan tadi positif. Nah, ini dari mana? Sama aja dengan yang ini, tapi ada sedikit bedanya itu dari bawah. Nih, ini kan kita isi, ini kan 2 ya, 2, ini dari sini 2 nih, batas kelas pertama itu kan frekuensinya ada 2. Kemudian yang 6 ini kita dapatkan dari mana? Dari 2 tambah 4. Ke sini 2 tambah 4. Teman-teman, biar nggak pusing, jangan melihat tabel yang frekuensi kumulatif positif, kita abaikan saja ini, karena kan kita akan mencari ini frekuensi kumulatif negatif. Oke, sampai sini kan 6. 2 tambah 4 6. Kemudian yang batas kelas ketiga 20 dari mana? 20 dari 14 tambah 6. Kemudian 33 dari 13 tambah 20. Kemudian 38 dari 5 ditambah 33, dan ini terakhir 40 kita dapatkan dari 2 tambah 38. Jadi di sini ya acuannya kan dari ini tuh. Ini enggak ada, ini diabaikan. Oke. Nah, oke teman-teman, kalau tadi kita udah dapat diagram Ogive positif. Nah, sekarang kita akan membuat diagram Ogive negatif. Tadi kan diagram Ogive positif acuannya dari frekuensi kumulatif positif. Kalau yang diagram Ogive negatif acuannya berarti dari frekuensi kumulatif negatif. Ini kan udah ada yang angka-angkanya, kita tinggal sesuaikan aja di garis vertikal dan horizontal. Oke, kita kan tadi dari bawah ya, berarti dari sebelah sini. Tadi kan frekuensi kumulatif positif untuk diagram Ogive dari sini, kita mulai dari sini yang diagram Ogive negatif dari sini.
Oke, kita mulai dari 0. Berarti yang kelas keduanya itu tadi berapa nih? 2 ya, ini 2. Berarti di sini 2. Kemudian 6. Berarti kurang lebih 6 ya. 6. 3, 4, 5, 6. Di sini lah 6 di sini. Kemudian 20 ini pulpennya 20 kita selaraskan di sini 20 ya, sama di sini. Kemudian 33 di sini. Ini untuk kesini ya, set ini ke sini. Kemudian 38 ini untuknya ini 38. Terakhir ini 40. Oke, kita tinggal tarik garis. Mungkin kalau teman-teman bisa lebih dirapihin lagi biar bagus hasilnya. Nah, inilah diagram ogive negatif. Nah, ini kan diagram ogive positif, ininya diagram ogive negatif. Nah, itu mungkin kurang lebih teman-teman untuk penjelasan cara membuat diagram ogive positif dan negatif.